Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidan Bagas Kurnia. Di sini saya akan menerangkan buku panduan proposal Program Kreativitas Mahasiswa SKIM PKM Riset Eksakta. PKM Riset Eksakta sendiri adalah riset yang mengungkap tentang hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, dan sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif. Dalam menentukan judul proposal PKM Riset Eksakta, maksimum 20 kata tanpa akronim atau tanpa singkatan. Dalam menentukan judul juga harus berisikan objek, metode, dan juga manfaat. Contoh yang ada pada layar, pemanfaatan limbah baterai menjadi sensor pH kolam ikan dengan metode potensiometri. Di sini ada objeknya, yaitu pemanfaatan limbah baterai. Ada metodenya yang berupa metode potensiometri, dan ada manfaatnya, yaitu menjadi sensor pH pada kolam. Oh ya teman-teman, perlu diketahui ya, untuk cover ini hanya untuk tahap seleksi pada UNIF, karena setelah kita upload pada Simbilmawa, cover ini sudah tidak diperlukan lagi. Jadi langsung dia upload isinya saja. Untuk ketentuan tim pada PKM Riset Eksakta, yaitu jumlah personil PKM Riset Eksakta 3-5 orang. Kalau bisa dari prodi yang berbeda untuk melancarkan penelitian kalian. Untuk pengesahan usulan PKM Riset Eksakta, yaitu berupa judul kegiatan, bidang kegiatan, ketua pelaksana kegiatan, nama lengkap NIM, dan lain sebagainya seperti tertera pada layar. Dan yang paling utama, yang paling saya tekankan, yaitu program kreativitas mahasiswa ini sangat menekankan atau menitik beratkan pada peraturan secara administratif. Nah, biasanya untuk lembar pengesahan ini yang sering lupa, yaitu tanda tangan ketua pelaksana, tanda tangan dekan bidang kemahasiswaan, biasanya scanan atau tidak asli. Nah, untuk tanda tangan yang tidak asli, sebaik apapun proposal kalian, semenarik apapun judul dari proposal kalian, akan langsung dicoret oleh pihak reviewer karena tidak memenuhi syarat administratif. Jadi diteliti semaksimal mungkin ya, mulai dari lembar pengesahan, yaitu yang biasanya teman-teman lupakan, yaitu tanda tangan tidak boleh di-scan. Oke, lanjut ke daftar isi. Untuk daftar isi, ya seperti yang tertera di layar ya, daftar isi menggunakan angka Romawi, bab 1, bab 2, dan seterusnya menggunakan angka biasa seperti yang tertera di layar. Setelah daftar isi bisa ditambahkan daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan sebagainya. Cuman ini tidak masuk pada kriteria penilaian teman-teman. Jadi ya terserah kalian mau memasukkan daftar gambar, terserah, tapi tidak masuk pada kriteria penilaian. Oke, lanjut pada lampiran-lampiran. Lampiran yang pertama, biodata, ketua, anggota, serta dosen pendamping. Ya, di sini saya tekankan lagi dosen pendamping ya, bukan dosen pembimbing. Karena sudah saya tekankan di awal bahwasanya program PKM ini sangat ketat dalam masalah administratif. Kalau sebaik apapun proposal kalian, semenarik apapun judul kalian, kalau secara administratif kalian tidak penuhi, ya langsung dicoret. Ini saya tekankan kembali, yaitu dosen pendamping. Yang kedua, justifikasi anggaran kegiatan. Yang ketiga, susunan organisasi dan tim pengusul dan pembagian tugas. Yang terakhir yaitu surat pernyataan ketua pelaksana. Dan keempat, lampiran ini sifatnya wajib ya teman-teman, jangan sampai terlewat satu lampiran pun. Oke, lanjut ke bab pendahuluan. Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti. Alasan penelitian tersebut perlu diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui peneliti, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut, serta kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan
kondisi yang seharusnya menurut kajian peneliti. Pada bab ini perlu dicantumkan seperti yang saya contohkan pada judul di atas, yaitu pemanfaatan limbah baterai menjadi sensor pH kolam ikan dengan metode potensiometri. Kasus penelitian, manfaat penelitian, keutamaan penelitian, temuan yang ditargetkan, kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul atau tim, dan terakhir yaitu luaran penelitian. Untuk bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Tinjauan pustaka bukan sekedar kumpulan teori. Ingat, bukan sekedar kumpulan teori, melainkan berupa rangkaian hasil yang sudah dikenali melalui beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. Metode penelitian untuk bab ketiga. Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan, tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur penelitian, luaran, dan indikator capaian yang terukur. Di setiap tahapan, teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Bagi yang menggunakan metode survei agar dilampirkan kuesioner lengkap sebagai lampiran, perlu dituliskan jenis riset empirik atau non-empirik dari penelitian yang akan dilakukan. Sekedar info, riset empirik adalah objek riset yang menitik beratkan pada fenomena alamiah sesuai hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Dan biasanya bidang-bidang yang menggunakan riset empirik adalah kedokteran, kesehatan, farmasi, agro, yaitu perikanan, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Dan untuk riset non-empirik adalah riset yang dilakukan tidak menggunakan alat ukur yang spesifik dan cenderung menggunakan subjektivitas yang tinggi dalam hal penggalian data atau informasi. Biasanya banyak dilakukan oleh bidang humaniora, meskipun juga dapat dilakukan dalam bidang eksakta dan sosial. Untuk garis besarnya, untuk riset empirik adalah riset yang menggunakan alat ukur, dan untuk riset non-empirik secara garis besar adalah riset yang tanpa menggunakan alat ukur. Oke, lanjut ke bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Pada subbab pertama, rekomendasi besaran pengalokasian dan penggunaan dana PKM riset eksakta adalah antara 5 juta sampai 10 juta dengan komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Khusus untuk biaya perjalanan PKM riset eksakta, hendaknya dilakukan seefisien dan semaksimal mungkin. Dan hanya diperkenankan untuk dalam kota mengingat pelaksanaan yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Rekomendasi untuk pengalokasian dan penggunaan dana untuk kebutuhan administrasi berupa kuota internet, produk, dan alat pendukung untuk kinerja berbasis online atau digital. Adapun item biaya yang tidak diperkenankan untuk diusulkan pada rencana anggaran biaya atau RAB adalah: yang pertama, honorarium untuk tim dan untuk dosen pendamping atau pihak ketiga. Yang kedua, konsumsi untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga. Yang ketiga, pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, peralatan lainnya untuk kelengkapan riset jika sifatnya wajib agar besarannya tidak melebihi Rp1.500.000. Oke, kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan, tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur penelitian, luaran, dan indikator capaian yang terukur. Di setiap tahapan, teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Bagi yang menggunakan metode survei agar melampirkan kuesioner lengkap sebagai lampiran, perlu dituliskan
jenis riset empirik atau riset non-empirik. Dari penelitian yang akan dilakukan. Perlu diketahui, riset empirik adalah riset yang dilakukan dengan alat ukur yang jelas dan tervalidasi dalam pengumpulan data. Data yang didapat bersifat numerik yang dianalisis baik kuantitatif maupun kualitatif dengan metode yang jelas dan sistematis. Contoh bidang aplikasi biasanya lebih banyak dilakukan oleh bidang eksakta dan sosial. Sedangkan riset non-empirik adalah riset yang dilakukan tidak dengan alat ukur yang spesifik dan cenderung menggunakan subjektivitas yang tinggi dalam hal pengendalian data atau informasi. Melakukan literatur review dapat digolongkan jenis ini. Contoh bidang aplikasi biasanya banyak dilakukan oleh bidang humaniora, meskipun dapat juga dilakukan dalam bidang sosial dan eksakta. Oke, lanjut pada bab keempat, biaya dan jadwal kegiatan. Pada subbab pertama, yaitu anggaran biaya, rekomendasi besarnya pengalokasian dan penggunaan dana PKM riset eksakta adalah antara 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah dengan komposisi 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Untuk biaya perjalanan PKM riset eksakta hendaknya dilakukan seefisien dan seminimal mungkin dan hanya diperkenankan untuk dalam kota, mengingat pelaksanaannya masih dalam masa pandemi COVID-19. Rekomendasi untuk pengalokasian dan penggunaan dana untuk kebutuhan administratif berupa kuota internet, produk, dan alat pendukung untuk kinerja berbasis online digital. Adapun item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam rencana anggaran biaya adalah yang pertama, honorarium untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga, dan yang kedua, konsumsi untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga. Yang ketiga, pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, peralatan lainnya untuk kelengkapan riset jika sifatnya wajib agar besarannya tidak melebihi Rp1.500.000. Jadi untuk alat-alat yang sifatnya wajib untuk penelitian boleh untuk menggunakan dana tersebut asalkan besarannya tidak melebihi Rp1.500.000. Untuk yang keempat, penyusunan pengadaan dan penjilitan laporan kemajuan laporan akhir juga tidak boleh dimasukkan anggaran, namun kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy dari laporan tersebut. Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun mengikuti format sebagai berikut, yaitu jenis pengeluaran, perlengkapan yang diperlukan, biaya habis pakai, perjalanan dalam kota, dan lain-lain seperti tabel yang tertera pada layar. Subbab yang kedua yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan seperti yang tertera pada layar. Jadwal 3 sampai 4 bulan. Setelah itu kita lanjut ke daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun. Urutan abjad, nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Oke, lanjut ke lampiran. Sama seperti yang di atas, yaitu lampiran 1 biodata ketua dan lain sebagainya seperti pada lampiran yang di atas tadi dan seperti yang ada pada layar. Perhatian, tidak perlu tiap bab dimulai dari halaman baru karena limit jumlah halaman inti. Bab 2 serta bab 3 dapat dioptimalkan memaksimalkan jumlah halaman dari bab 1 hingga daftar pustaka. Adalah 10 halaman. Nomor halaman lampiran kelanjutan halaman terakhir dari daftar pustaka. Jika halaman terakhir adalah halaman 10, maka lampiran dimulai halaman 11 dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh dari
lampiran biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping bisa disimak sendiri di layar laptop atau HP kalian masing-masing. Ini ada kegiatan mahasiswanya pernah diikuti, penghargaan yang pernah diterima, dan diberi tanda tangan kota, tanggal, bulan, tahun, ketua tim, dan bertanda tangan nama lengkap. Dan saya tekankan sekali lagi, untuk PKM atau program kreativitas mahasiswa ini sangat ketat di bagian administratif. Jadi untuk tanda tangan tidak boleh di scan, alias harus tanda tangan basah atau tanda tangan asli. Dan ini selanjutnya untuk biodata anggota 1 bisa kalian lihat sendiri di layar HP atau laptop kalian masing-masing. Ada juga tanda tangan, nama lengkap, dan dibuat sesuai dengan jumlah anggota kelompok PKM kalian. Ini identitas diri dosen pendamping, nama, gelar, NIDN jangan sampai keliru, program studi juga jangan sampai keliru, nomor HP, telepon, riwayat pendidikan akademik, dan lain sebagainya. Setelah itu ditandatangani dengan tanda tangan asli. Oke, untuk riwayat ketua, anggota, dosen pendamping dicetak, kemudian ditandatangani, lalu di scan full page, dan kemudian digabung dengan file PDF proposal. Jadi untuk semua file ini, biodata dosen pendamping sama anggota, ketua kelompok, ini semua di print, lalu ditandatangankan, lalu di scan, digabung dengan file PDF proposal kalian masing-masing. Dan saya tekankan lagi, tanda tangannya harus tanda tangan yang asli ya teman-teman. Nah, ini adalah justifikasi anggaran kegiatan, bisa disimak, beginilah formatnya untuk PKM Riset Eksakta yang tertera di layar ponsel atau layar laptop kalian masing-masing. Ini lampiran ketiga, susunan organisasi tim, kegiatan dan pembagian tugas. Ini nama, program studi, bidang ilmu, alokasi jam waktu mingguan, urutan tugas. Formatnya bisa kalian simak di layar HP atau laptop kalian masing-masing. Ini adalah surat pernyataan dari ketua tim pelaksana yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIM. Ini adalah yang bertanda tangan di bawahnya adalah ketua pelaksana, dan diberi materai yang diberi tanda tangan, materai 10.000 yang diberi tanda tangan ketua pelaksana. Untuk ketentuannya seperti yang di atas, yaitu surat ini di print, lalu ditandatangani oleh ketua pelaksana dan di scan, lalu kemudian digabung dengan file PDF proposal seperti biodata yang di atas. Oke, sekian pemaparan buku panduan program kreativitas mahasiswa SKIM PKM Riset Eksakta. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.